Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hingga hari ini merupakan awal di tahun baru Islam. Kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita selama 1 tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kalau ada khilaf dan salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berharap, usaha, ikhtiar agar tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih membahas tentang bagaimana halnya keberadaan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana abghadul asya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhibu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu amaliyah yang beliau sangat benci di dalam kehidupan ini, yaitu sifat kizib atau sifat berbohong. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat membenci kepada orang yang mempunyai sifat kizib, sifat kebohongan. Dan setiap para anbiya wal mursalin yang diutus oleh Allah mempunyai 4 sifat. Di antara sifat yang mulia itu adalah as-sidq, yaitu sifat yang sidik, sifat yang jujur. Sifat jujur ini adalah perlawanannya adalah kizib, sifat kebohongan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada umat manusia yang selalu mempunyai sifat buruk, yaitu sifat bohong. Di dalam surat Ar-Rahman itu diulang-ulang peringatan dari Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia ditegur, kita diingatkan nikmat yang mana lagi yang kita selalu dustakan. Jadi sifat dusta ini sifat yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diungkapkan bagaimana di antara Nabi Muhammad itu mengingatkan, menegur, bersikap kepada orang-orang yang suka berbohong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzdzaba, itu kadzbatan atau kadzbatan, lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhdisa taubatan. Jadi ketika Nabi Muhammad mengetahui, melihat seseorang, terutama adalah dari orang-orang dekatnya, keluarga atau orang-orang dekatnya Nabi, ada yang melakukan kebohongan, apa yang dilakukan oleh Nabi di antara memberikan tazkirah, memberikan peringatan, itu Nabi Muhammad selalu menghindar. Tidak mau bertemu dengan orang yang suka berbohong, dihindari. Jadi nggak tahu. Di antaranya usaha untuk menasehati orang tersebut sampai nanti mendapatkan kabar bahwa orang itu sudah taubat, orang itu sudah baik, tidak berbohong lagi. Baru Nabi Muhammad mau bertemu dengan orang tersebut. Itu di antaranya adalah nasihat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang bohong ini bahwa kemudian kita temanin terus, kita dekatin terus, besok dia melakukan kebohongan lagi dan kebohongan lagi. Ya. Dan dia akan senang, bahkan nanti
bisa bikin kisah-kisah yang sifat itu kisah-kisah kebohongan. Makanya kalau di dalam adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kita itu membawakan satu kisah, namun kisah itu tidak ada. Kisah itu tidak ada. Kita membuat bercerita, tapi seolah-olah ada cerita itu ada. Nah itu termasuk adalah minal kidzi, dari sifat kebohongan. Dan ini juga kadang-kadang menjebak kepada kita yang diberikan kesempatan, yang diberikan amanat kepercayaan oleh umat, oleh masyarakat sebagai seorang mubaligh, menyampaikan dakwah dan lain sebagainya, kadang-kadang membawa kisah-kisah bohong tanpa disadari. Padahal sifat itu, kisah-kisah bohong itu tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kisah apapun yang kita akan jadikan tamsil, contoh di dalam menyampaikan dakwah-dakwah kita, harus mencari kisah-kisah yang menjadikan kisah nyata. Jadi tidak ada unsur kebohongan. Kadang orang cerita di kampung saya, di kampungnya ada beneran atau tidak? Kalau sampai itu tidak ada, berarti itu kizib, berbohong. Atau suatu saat mungkin kita keluarga besar Masjid Al-Muqarrabin diberikan kesempatan oleh umat untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan wejangan-wejangan di satu masjid. Tiba-tiba ngasih contoh, ya kan? Contohnya apa? Contoh yang tidak baik, tapi nyebut ini di masjid saya loh, di Masjid Al-Muqarrabin. Padahal di Al-Muqarrabin nggak ada cerita itu. Nah, itu namanya adalah kizib, sifat bohong. Ya, Rasulullah tidak suka kalau ada orang yang suka berbohong itu, dinasehatin, dibimbing, tapi dia masih belum juga mau untuk merubah dari sifat kebohongan itu. Nabi Muhammad, langkah berikutnya adalah boleh dikatakan ketidaksukaannya Nabi Muhammad itu diekspresikan, diwujudkan, yaitu dengan cara Nabi Muhammad menghindar, gak ketemu sama orang yang suka bohong itu, sampai nanti orang itu kembali lagi kepada sifat yang mulia, yaitu sifat siddiq, sifat yang jujur. Itu diantara yang harus kita contoh dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan lagi tentang Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad kalau bertemu dengan seseorang yang seseorang itu baik, seseorang itu jujur, seseorang itu juga nampak ada khabar yang menyenangkan di dalam diri orang tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhi bishra akhadha biyadihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan salah sahabatnya, kemudian nampak sahabatnya itu wajahnya berseri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut merasakan kebahagiaan itu ketika ketemu dengan sahabat yang bahagia itu. Dari ungkapan kebahagiaan Nabi Muhammad, dari ungkapan kedekatan Nabi Muhammad dengan sahabat itu gimana? Kemudian Nabi Muhammad berpegang, tangannya itu dipegang, digandeng, ya, digandeng. Kadang-kadang ada satu riwayat menyatakan dipeluk, yaitu dipegang pundaknya, ya. Itu diantaranya adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan kasih sayang, kedekatan Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Dan ini seandainya kalau kita itu bercerita tentang Nabi Muhammad, ya, kita membayangkan kalau Nabi Muhammad itu ada bersama kita secara zahir kayak begini, maka itu semua akan bisa kita dapatin semua, ya, kita dapatin semua. Makanya apa? Kita dapatin juga sebagian ulama, ini ulama yang dalam kondisi, ya, beliau memahami betul tentang karakternya Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Justru dia adalah memberikan peluang sebebas-bebasnya kalau umat itu ingin ketemu dengannya, ingin bermusahafah, ingin berjabatan dengannya, ingin dekat dengannya, diberikan kesempatan, ya. Cuman kadang-kadang juga ada yang repot banget, ya. Baru datang itu sudah dikawal kanan kiri, kita mau nyentuh aja nggak bisa, ya. Kadang-kadang juga ada memang mereka karena apa? Ada indikasi juga orang yang tidak baik, ya, mengungkapkan ekspresi kerinduannya, kecintaannya itu sampai berlewat-lewat itu. Karena Rasulullah seperti itu gambarannya adalah
semua sahabat itu ada tempat di hati Nabi. Dan semua sahabat punya rasa koyoknya orang paling dekat bersama Nabi. Itu karena memang dia merasakan bisa dekat betul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap orang itu, sahabat itu ngerasa dirinya itu dekat dengan Nabi. Tapi itu bukan hanya perasaan, persangkaan aja, memang faktanya begitu. Karena Nabi Muhammad selalu memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabatnya itu bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari bentuk kasih sayangnya, perhatiannya kepada siapa saja yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a bil ismil qabih hawwalahu ila ma huwa ahsanu minhu. Jadi ketika ada seseorang ada di tengah-tengah Nabi, ada bersama Nabi, ada di tempat bersama Nabi Muhammad, kok dia dengan sebutan panggilan nama yang tidak baik. Jadi menurut pandangannya Nabi Muhammad itu adalah nama tidak baik. Maka Nabi Muhammad ngasih berkah, ngasih kemuliaan, kehormatan kepada orang tersebut, yaitu diberikan ganti nama dengan nama yang baik. Jadi kayak cerita ketika mempunyai anak Sayyidina Ali, yaitu menantu beliau, dengan Sayyidah Fatimah Zahra, ketika punya anak yang pertama itu pengennya disebut namanya itu Harbun itu perang gitu ya. Masuk namanya perang gitu. Kenapa dia punya keinginan untuk dikasih nama perang gitu kan? Karena Imam Ali punya harapan bahwa seorang putranya nanti menjadi seorang panglima perang yang suatu saat terus akan membela agama Allah, berjihad membela agama Allah. Makanya sama Nabi Muhammad nggak bolehnya la, namanya bukan Arab tapi namanya wa ismuhu Hasan. Kemudian punya anak yang kedua pengen juga dikasih nama yang sama, Arab lagi. Kemudian sama Nabi la wa ismuhu Husain. Ya, makanya kita masih dapetin Pak. Ya, tidak tahu di tempat kita itu masih. Ya, kadang udah bagus ditambahin yang lebih bagus lagi. Jadi kalau ada orang ibadah haji, ini adat istiadat ya, ternyata ini yang diambil gitu kan. Ketika orang ibadah haji itu nanti di sana dia mendatangi ulama-ulama setempat di sana. Ya, setelah ketemu dengan ulama di sana, dia menyatakan kami ini ketika berangkat ke sini melaksanakan ibadah haji, nama saya misalnya Muhammad Tasnim. Kemudian ketika di sana minta barokah nama yang baru setelah habis haji, dikasih nama. Ya. Pak bos saya itu dulu waktu ibadah haji namanya Abdul Ghafur, kan udah cakep itu. Abdul Ghafur kan udah cakep. Hambanya Allah Zat yang Maha Pengampun, kan udah cakep itu nama. Udah nama Islami, artinya bagus. Tapi masih kepingin dapat nama keberkahan. Yang pertama adalah di sana akan ketemu syekh, ulama-ulama besar di Makkah. Ya, kemudian ketika dia pulang datang ke tempatnya ulama tersebut di Makkah sana, kemudian minta barokah nama, dikasih nama setelah pulang dari haji, dikasih nama Syaiful Huda. Syaifun itu pedang, Huda itu membawa petunjuk. Jadi pedang yang mengantarkan manusia untuk mendapatkan petunjuk. Jadi nama lamanya itu diganti dengan nama baru. Kalau di dalam riwayat dari Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa kondisi Nabi Muhammad akan mengganti nama kalau nama itu tidak baik. Kalau nama udah baik ya udah nggak diganti lagi. Ya. Nah ini seperti kita di Pondok Pesantren Al Khairat di atas itu tempat Habib Muhammad, Habib Negib itu kalau ada anak masuk pondok kemudian itu diganti namanya. Kalau namanya tidak baik diganti. Dan ini hanya nama panggilan. Jadi panggilan di pondok itu namanya gitu. Ya. Kemudian nama yang dia pakai sebelumnya itu kan udah masuk di identitas surat menyurat kan. Di ijazah namanya yaitu. Ini itu semuanya. Tapi nanti kalau di ijazah diikutin nama sesuai dengan yang
tertera di dalam surat menyurat dari identitas dia. Di akte namanya siapa, kemudian nanti di ijazah namanya siapa, itu disesuaikan, karena itu nanti terkait dengan urusan-urusan hukum dan lain sebagainya. Nanti repot kalau diganti di tempat itu, ya. Ada juga dari kisah ini juga diambil ketika seseorang, ya, asalnya orang di luar Islam atau non muslim tiba-tiba masuk Islam, maka nanti kalau namanya tidak baik diganti namanya. Kemudian ada juga yang diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang tersebut dia masuk Islam, kemudian dia belum dihitan, itu sama Rasulullah juga disuruh hitan, walaupun usianya sudah kabir, sudah tua. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru man aslama ayyahtadina wa in kana ibnu samanina sana. Jadi ada orang masuk Islam, kemudian ditanya, sudah hitan atau belum? Di masa-masa kehidupan sebelumnya, di dalam agama yang dia ikuti sebelumnya. Kalau dia menyatakan belum hitan, walaupun usianya sudah 80 tahun, tetap disuruh hitan. Karena itu adalah untuk menyempurnakan kesuciannya nanti saat dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperkenankan untuk ittiba, mengikuti Nabi yang semacam ini. Kalau misalnya ketemu teman, kawan dan lain sebagainya, atau saudara yang dia punya nama artinya tidak baik, nama itu artinya tidak baik, maka kita berikan keberkahan, yaitu diganti nama yang baik untuk panggilan sehari-hari. Karena nama tersebut dalam Islam itu adalah termasuk bagian doa. Rasulullah mengistilahkan dua nama itu apa? Ma hubida wa ma ubida, yaitu nama-nama itu yang mengandung pengabdian atau nama-nama itu yang mengandung kepada pujian. Kalau pengabdian seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Fattah, itu namanya adalah pengabdian. Kemudian kalau pujian seperti Muhammad, Ahmad, Hamid, itu adalah nama-nama yang mengandung sanjungan-sanjungan. Kemudian juga disebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan satu bimbingan kepada umatnya, tidak diperkenankan untuk membujak, ya, membujak yang tanpa ada darurat atau ada udzur-udzur untuk melaksanakan menikah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil bahin wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan, ay ya'muru bit tazawwuj wa yanha an tarkihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu kalau sudah punya kemampuan untuk menikah. Karena di dalam menikah itu sendiri nanti ada nilai ubudiyah, akan menjaga kehormatannya dia sebagai seorang manusia. Tidak ada kecenderungan menuju kepada fahisyah, yaitu perbuatan-perbuatan zina. Yang Allah memberikan larangan keras, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'at sabila. Ketika orang tersebut disuruh nikah nggak mau, tapi sering lagi dia takarrub, mendekatkan kepada perbuatan-perbuatan untuk menuju zina. Senang bercandaan dengan wanita ajnabiyah. Kadang-kadang dia lewat batas, istrinya orang pun diajak bercanda-bercandaan. Nah, itu bisa berbahaya. Maka itu larangan dari Nabi untuk membujang, kemudian dia tidak mau menikah tapi senang dia untuk menggoda orang, maka segeralah untuk menikah. Kemudian dilarang untuk membujang kalau itu selama hal itu tidak akan menjadikan satu madarat. Kalau memang dia ada madarat, ada menyebabkan penghalang dia untuk tidak bisa melaksanakan menikah, ya gak ada masalah. Ini adalah bagi orang yang ada kecenderungan kepada
wanita kemudian dia tidak mau menikah, itu sama Nabi Muhammad SAW dilarang, hendaknya untuk menikah. Bahkan Nabi pernah mengeluarkan satu hadis terhadap dikhususkan terhadap anak muda, ayyuhasyab man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, jikalau kalian semua sudah diberikan kemampuan untuk memberikan nafkah, mempunyai kekuatan untuk mencukupi dirinya dan juga dia bisa untuk mencukupi orang lain, maka segeralah dia untuk menikah. Kemudian ketika dia itu mau melaksanakan nikah tapi tidak punya kemampuan, wa illam yastati, kalau tidak punya kemampuan untuk melaksanakan nafkah tersebut, kemudian disuruh fa alaika bisyam, laksanakan puasa, fa innahu wija, sesungguhnya puasa itu akan bisa menjadikan benteng bagi dirinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga apa yang kita bahas sedikit demi sedikit tentang kemuliaan, keagungan, uswah, keteladanan dari Nabi, dari akhlak-akhlak yang dicontoh, kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya dan kita terus bisa menambah kekuatan mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi. Semakin banyak yang kita amalkan dari Nabi Muhammad SAW, kita berarti semakin bertambah rasa mahabbah, kecintaan kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhfatna wal muslimin kinayahum syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.